Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk menjalani atau melakukan perkuliahan pada hari ini. Nah, di semester ini kalian ketemu lagi dengan saya, tentunya di mata kuliah yang berbeda. Jika di semester yang lalu kita ketemu di mata kuliah perkembangan peserta didik, nah pada semester ini kita ketemu di mata kuliah strategi pembelajaran SDMI. Seperti biasa di awal perkuliahan, tentu tidak ada materi yang akan disampaikan. Jadi kita masih perkenalan dulu dan juga kontrak belajar. Oke, kenalan lagi, kan udah kenal semester yang lalu. Nah, mungkin dari kalian ada yang lupa, jadi saya ulang kembali, perkenalan lagi ya. Oke, kalau masalah nama tetap sama, seperti apa yang kalian program di KRS, nggak berubah, tetap Dewi Agustriani. Jadi kalian bisa panggilnya Bu Dewi. Nah, tempat tanggal lahir, Tulungagung, 17 Agustus 1990. Alamatnya di Tulungagung. Jadi kalau misalkan kalian ke Tulungagung bisa mampir ke rumah. Kalau di Kediri bisa ketemu di perumahan Johor View B7 Wates Kediri. Alamat email dewiagustriani1990@gmail.com. Email nanti yang akan kita gunakan untuk sharing tugas. Nah, saya rasa sudah tidak asing lagi ya. Kita lanjutkan untuk deskripsi mata kuliah. Jadi pada semester ini kita ketemu di mata kuliah strategi pembelajaran SDMI, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk prodi PGMI. Kalau mata kuliah wajib, itu harus lulus mata kuliah ini. Lalu bagaimana kalau tidak lulus? Maka kalian harus mengulang-ulang sampai lulus. Strategi pembelajaran ini juga mata kuliah prasyarat. Jadi, kalau tidak lulus mata kuliah ini akan mempengaruhi pengambilan mata kuliah pada semester berikutnya. Tapi saya harapkan kalian bisa lulus pada mata kuliah ini tentunya dengan hasil yang baik atau sangat baik sesuai yang kalian harapkan ya. Uraian materi pada mata kuliah ini meliputi berbagai cara yang digunakan guru dalam mengajar seperti implementasi PAIKEM, cooperative learning, contextual teaching and learning, problem-based learning, project-based learning, dan masih banyak yang lainnya. Dan mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS. 2 SKS itu untuk kurikulum KKNI, yaitu kurikulum yang kalian laksanakan pada semester ini maupun semester sebelumnya. Sebenarnya 2 SKS itu adalah 100 menit tatap muka, 120 menit tugas mandiri, dan 120 menit tugas terstruktur. Namun, beberapa dari kita pun mengistilahkannya atau melakukannya dengan 100 menit tatap muka. Antara tugas mandiri dan tugas terstruktur, itu mungkin di belakangan ya. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran ini, mahasiswa dapat menguasai strategi dan pengelolaan kelas yang tepat untuk menciptakan kelas yang efektif, nyaman, dan juga kondusif. Jadi output dari mata kuliah ini nanti diharapkan kalian sudah memiliki bekal berbagai macam strategi pembelajaran yang efektif untuk kalian nanti mengajar menjadi guru kelas nanti. Karena pada semester-semester berikutnya, kalian akan menemukan mata kuliah pembelajaran yang mana modal dasarnya adalah mata kuliah strategi pembelajaran ini. Untuk itu, benar-benar kalian ikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada kesulitan atau hal yang kiranya kalian belum memahaminya, silahkan ditanyakan. Oke, lanjut untuk kontrak belajar. Kita sepakati kontrak belajar agar kita lancar kuliahnya. Jadi tidak terkendala di dalam prosesnya karena kita sudah menyepakati untuk kontrak belajar. Yang pertama, tentang kehadiran. Jadi mahasiswa dinyatakan hadir minimal menuliskan nama
dan NIM pada kolom komentar atau pada daftar hadir yang sudah disediakan. Kalau biasanya kalian daftar hadirnya tanda tangan di kertas, nah karena kita daring atau online, maka tanda tangannya pun juga online. Jadi dengan nama dan NIM pada kolom komentar, seperti video yang sudah live seperti ini, kalian bisa menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar sekarang ya. Atau nanti di e-learning atau di Google Classroom, kalian bisa menuliskan nama kalian di daftar hadir yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk tugas mahasiswa itu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, setiap tugas itu pasti ada deadline. Waktunya sampai kapan, begitu. Jadi, upayakan kalian bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai melebihi ya. Konsultasi mahasiswa terkait perkuliahan bisa dilaksanakan melalui media WhatsApp ataupun media lain yang mendukung. Mengingat di e-learning maupun Google Classroom yang kita gunakan nanti, itu bukan media yang komunikatif, maka untuk konsultasinya bisa melalui media lain seperti WhatsApp ya. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas itu dapat via online maupun offline, tergantung kesepakatan kita nanti. Jika dari kalian keberatan via online, maka bisa melakukannya dengan offline. Misalkan nih, ada tugas video pembelajaran, yang mana itu jika dikumpulkan melalui online, itu membutuhkan kuota dan juga jaringan yang memadai. Jika kalian punya hambatan tentang itu atau merasa keberatan untuk mengumpulkan via online, maka saya menyediakan via offline dengan cara nanti di-burning di CD dan dikumpulkan di kampus atau bisa datang ke rumah. Untuk penilaian, itu saya menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sama seperti ketika kalian nanti menjadi guru, pasti kalian melakukan penilaian ini terhadap siswa kalian. Maka, untuk mata kuliah ini pun ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ragam tugas yang akan diberikan selama 1 semester ke depan, itu ada 4 tugas ini. Yang pertama adalah presentasi handbook. Ingat ya, ini presentasinya yang akan kalian laksanakan setiap minggunya secara bergantian. Yang kedua adalah UTS. UTS-nya nanti adalah video pendek tentang keterampilan mengajar. Video pendek, bukan video full praktek mengajar, bukan, tapi video pendek hanya keterampilan mengajar sesuai dengan apa yang akan diberikan topiknya nanti. Jadi ini bukan video full kalian mengajar dari mulai awal sampai akhir, tidak, tapi hanya keterampilan tertentu sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Yang ketiga adalah UAS. Untuk UAS adalah praktek mengajar yang divideokan. Untuk UAS ini nanti videonya full dari mulai keterampilan membuka sampai pada keterampilan menutup. Untuk tugas akhirnya nanti adalah handbook, yang mana handbook ini adalah bagian dari presentasi yang sudah kalian lakukan. Oke, untuk keterangan tugasnya adalah seperti ini. Yang pertama, presentasi handbook. Presentasi handbook ini merupakan tugas kelompok yang terdiri dari 2-4 mahasiswa. Masing-masing mahasiswa nanti akan menjelaskan materi sesuai tema yang telah ditetapkan. Jadi nanti karena ini via online, kalian nanti masing-masing mahasiswa akan membuat tutorial atau video pembelajaran yang nanti akan kalian gabungkan. Presentasi handbook merupakan tugas kelompok yang terdiri dari 2-4 mahasiswa. Nanti tergantung jumlah mahasiswa di kelas ini ada berapa ya. Masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok tadi menjelaskan materi sesuai tema yang telah ditetapkan. Dan nanti
akan digabungkan menjadi satu buah video pembelajaran yang akan di-share di kelas. Jadi akan menjadi satu kesatuan yang terdiri dari beberapa penjelasan materi dari masing-masing mahasiswa. Nah, untuk videonya nanti dibagikan minimal 1 hari sebelum presentasi dimulai. Kenapa? Supaya teman-temannya bisa download, bisa lihat minimal 1 hari sebelumnya. Jadi punya bahan untuk didiskusikan. Untuk presentasi handbook, ketika itu presentasi, maka tidak harus jadi handbooknya. Misalkan belum siap handbooknya, hanya sekedar temanya saja atau mungkin ulasan materi-materi saja, mungkin 1 lembar 2 lembar itu tidak apa-apa, bagian inti saja. Namun ketika nanti tugas akhir itu baru handbook. Nah, untuk handbook ini karena bagian dari tugas akhir, jadi menjadi kesatuan dengan tugas presentasi handbook di awal tadi. Ini ya. Jadi kalau yang presentasi ini tadi kalian hanya presentasi saja, jadi dalam bentuk video presentasi, maka untuk tugas akhirnya adalah handbook kalian itu. 1 kali kerja ini kalian akan mendapatkan 2 penilaian. Penilaian dari presentasi dan penilaian dari tugas akhir. Keterangan di handbooknya nanti, karena ini ada tugas akhir, maka handbook itu minimal 10 halaman. Untuk referensi minimal 5 buku atau jurnal atau artikel. Minimal 5 ya. Ini minimal, jadi jangan referensinya hanya 5. 5 itu adalah minimal. Jadi saya harapkan bisa lebih dari 5. Untuk handbooknya nanti disajikan dengan cover awal dan akhir yang indah atau yang menarik sama seperti tugas PPD kemarin. Dikumpulkan pada link drive yang akan saya berikan nanti. Jadi pengumpulannya nanti adalah di drive. Kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, lanjutkan untuk keterangan tugasnya adalah UTS atau video pendek tadi. Video pendek itu adalah bagian-bagian dari keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar itu ada keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan memberikan feedback, keterampilan dalam memberikan program remedial, pengayaan. Nah, nanti kalian akan membuat video pendek pembelajaran seperti itu. Bukan video full 1 kali pembelajaran, bukan. Tapi hanya video keterampilan mengajar saja. Jadi durasi video nanti antara 3 sampai 5 menit. Dan video itu juga dikirimkan di Google Drive yang telah disediakan. Itu adalah tugas UTS kalian. Nah, saya nanti akan membagi kalian untuk tema-tema atau topik keterampilan dalam mengajar. Yang terakhir adalah UAS. UAS-nya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran dari awal sampai akhir kalian mengajar. Ini adalah tugas individu. UTS dan UAS adalah tugas individu. Yang kelompok adalah presentasi handbook dan handbook. Untuk UAS-nya, video pembelajaran itu, tema pembelajarannya nanti bebas. Namun saya akan memberikan gambaran, jadi supaya kalian tidak sama temanya. Dan ini videonya full lengkap dari awal, keterampilan awal sampai keterampilan akhir pembelajaran. Untuk durasinya 5 sampai 10 menit. Jika nanti lebih dari 10 menit, silahkan nanti video itu diedit sehingga menjadi 10 menit maksimal. Nah, videonya sama, dikirim via Google Drive yang telah disediakan. Oke, lanjut ke penilaian. Jadi, penilaian pada mata kuliah ini yang pertama adalah resitasi. Bobotnya adalah 20%. Resitasi diambil dari handbook dan juga presentasinya tadi. Itu adalah tugas resitasi. Selanjutnya ada penilaian alternatif. Ini bobotnya juga 20%. Ini terdiri dari kehadiran dan keaktifan.
Jadi diharapkan kalian bisa hadir setiap minggunya karena itu bagian dari penilaian. Kalau bisa tidak hanya hadir, tapi kalian juga aktif dalam mengikuti perkuliahan. Keaktifan itu bisa dilihat dari kalian memberikan tanggapan, komentar, masukan ketika teman kalian memaparkan presentasinya. Selanjutnya ada UTS, ini bobotnya 20% juga. Yang mana UTS tadi adalah video pendek tentang keterampilan mengajar, itu bobotnya 20%. Nah, yang paling banyak itu adalah pada UAS. UASnya memiliki bobot 40%. Jadi kalau kalian nanti nilai UASnya kecil, akan mempengaruhi penilaian secara akumulasi nanti. UASnya adalah video pembelajaran online. Ya, jadi untuk video pembelajaran di UAS nanti bukan kalian mengajar siswa-siswa anak yang mungkin di sekolah, tidak, melainkan kalian membuat pembelajaran online. Sekarang musimnya daring seperti ini. Nah, bagaimana kalian sebagai gurunya mengajar dari rumah begitu. Oke, 100% ya totalnya ya. Namun semua ini akan berubah tiba-tiba jika kalian menunjukkan sikap yang tidak baik. Karena kalian adalah calon seorang guru yang menjadi figur, menjadi teladan bagi siswanya. Jadi biasakan untuk bersikap baik dalam hal berkomunikasi, dalam hal mungkin bersikap atau tatap mukanya, atau mungkin dalam hal perilaku-perilaku yang lain. Gitu ya. Dan kita tidak pernah ketemu, dari mana bisa tahu penilaian sikap? Itu bisa terlihat dari bagaimana kalian memberikan komentar, memberikan masukan, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan temannya, dengan dosennya, itu adalah penilaian sikap juga. Oke, kita lanjut ke timeline perkuliahan. Jadi selama 1 semester ke depan nanti, apa saja yang akan kita bahas, atau apa saja yang akan kita diskusikan. Oke, untuk pertama-tama masih kontrak belajar, yaitu hari ini. Yang kedua adalah konsep dasar strategi pembelajaran, itu minggu depan. Jadi untuk yang warna kuning ini, nomor 1 dan 2, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, itu masih saya yang akan menyampaikan materinya. Nah, lanjut ke kalian nanti mulai nomor 3. Jadi kelompok 1 dimulai dari topik nomor 3 atau minggu ketiga. Pendekatan dan model pembelajaran SDMI. Ini ya topiknya ya. Oke, ini lanjutnya. Nomor 3 sampai nomor 14 ini adalah presentasi handbook tadi. Oke, nomor 3 sampai 14 ini presentasi handbook. Baru pada pertemuan yang ke-15 itu kalian mengumpulkan video pendek keterampilan mengajar. Pertemuan yang ke-16 kalian mengumpulkan video mengajar full. Video yang ke-15 dan 16 ini video yang ke-15 dan ke-16 ini nanti dibuat dalam file yang berbeda. Walaupun mungkin kalian nanti burningnya di satu CD, kalau yang mau offline ya, tapi foldernya berbeda. Ketika yang online pun ketika dikirimkan di drive juga dibuat folder yang berbeda. Oke, itu saja untuk pembahasan kita untuk kontrak belajar dan juga timelinenya. Sampai ketemu untuk minggu depan ya. Saya harapkan kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati dan juga pikiran, dan ingat segala sesuatu itu akan terasa mudah jika kita mau berusaha. Dan akan terasa ringan jika kita ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi, fokus niatkan kuliah itu sebagai salah satu bentuk ibadah. Jadi, insya Allah nanti akan berkah ilmu yang didapatkannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. See you next week. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.